Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Karnia dengan NIM 2265. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pemisahan masalah dengan kecerdasan buatan. Di sini ada beberapa poin teknik pemisahan masalah. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan cepat. Kedua, menganalisis masalah, mencari beberapa teknik pemisahan masalah yang sesuai. Yang ketiga, mempresentasikan pengetahuan dan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, teknik penyelesaian masalah dengan pencarian, penalaran, penyelesaian masalah dalam tips yang kecil dan belajar. Baik, kasus yang pertama, pengenalan gambar medis. Pengenalan gambar medis menggunakan kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem untuk mengenali dan menganalisis gambar medis seperti CT, MRI, dan X-ray. Sistem AI dapat dilatih untuk mengenali gambar-gambar seperti misalnya suatu benjolan atau nodul pada pemeriksaan X-ray, dada atau perdarahan pada MRI otak. Namun algoritma AI dalam pengenalan gambar ini memerlukan perusahaan data gambar pemeriksaan dari pasien. Pengenalan gambar dimulai dengan data pelatihan terdiri dari gambar, video, dan lain-lain. Kemudian jaringan saraf memerlukan data pelatihan untuk menggambar pola dan membuat seleksi. Setelah dites dikembangkan, mereka dimasukkan ke dalam algoritma jaringan saraf. Anotasi gambar medis adalah teknik pelabelan pencitraan medis secara akurat. Pengenalan gambar medis menggunakan AI. Beberapa teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, deep learning. Teknik ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data pelatihan dan meningkatkan kinerja pengenalan gambar medis. Deep learning memerlukan jaringan saraf buatan yang terdiri dari lapisan untuk mengenali pola dan membuat prediksi. Yang kedua, computer vision. Teknik ini memungkinkan sistem untuk memeriksa gambar visual dan mengidentifikasi objek atau fitur tertentu pada gambar tersebut. Yang ketiga, machine learning. Teknik ini memungkinkan sistem untuk belajar dari satu pelatihan dan meningkatkan kinerja pengenalan gambar medis. Machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan gambar medis ke dalam kategori tertentu. Yang keempat, anotasi gambar medis. Teknik ini membantu melabeli citra medis secara akurat seperti MRI, CT pemindahan, ultrasound, mamograman, X-ray, dan lainnya untuk melatih model. Pembelajaran mesin. Selain pencitraan dan data citra medis seperti catatan dan laporan, juga diberi anotasi untuk membantu melatih NER, klinis, dan model deep learning. Untuk mengenali gambar medis menggunakan AI, beberapa teknik penyelesaian masalah yang dapat digunakan adalah satu, pencarian aplikasi, dua, penalaran atau reasoning, tiga, penyelesaian masalah dalam engagement atau training, empat, belajar atau learning. Kasus yang kedua, deteksi anomali dalam jaringan komputer. Definisi deteksi anomali. Deteksi anomali adalah teknik untuk mengidentifikasi sesuatu yang tidak biasa atau tidak diinginkan dalam data. Yang kedua, penerapan deteksi anomali dalam jaringan komputer. Deteksi anomali dalam jaringan komputer dapat dilakukan dengan menggunakan teknik belajar atau machine learning dan analisis statistik. Yang ketiga, deteksi anomali menggunakan Azure. Microsoft Azure menyediakan layanan deteksi anomali yang dapat membantu Anda memantau dan mendeteksi anomali dalam data menyeret waktu Anda dengan menggunakan pembelajaran. Tanda-tanda perilaku yang tidak biasa atau aneh. Teknik ini memerlukan waktu untuk mempelajari perilaku normal, tetapi setelah itu dapat mendeteksi serangan baru dengan tidak diketahui. Model yang digunakan menangkap paket data yang ada. Dalam metode ini terdapat anomali besar lain yang digunakan sebagai acuan untuk mendeteksi anomali pada jaringan komputer. Deteksi anomali dalam jaringan komputer adalah sebagai berikut. Pertama, anomali detection. Metode ini digunakan untuk mengenali serangan pada sistem deteksi intrusi dengan bantuan alat internal yang digunakan menangkap paket data yang ada.
Bermain masalah dalam subjek kecil atau planning. Teknik ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan membagi masalah menjadi komponen yang lebih kecil dan kemudian menyelesaikan setiap titik terjadi secara terpisah. Belajar atau learning. Teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan belajar dari pengalaman masa lalu atau data yang ada. Teknik menyelesaikan masalah yang dapat digunakan untuk deteksi anomali dalam jaringan komputer adalah sebagai teknik pertama pencarian. Teknik ini digunakan untuk mencari tahu informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, penalaran atau reasoning. Teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan logika dan pengetahuan yang ada. Penalaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode deteksi atau induksi. Sebab penyelesaian masalah dalam bentuk yang kecil atau planning. Kasus yang ketiga, pengenalan tulisan tangan. Pengenalan tulisan tangan adalah kemampuan komputer untuk menerima dan menafsirkan info tulisan tangan yang dapat dikenali dari sumber seperti dokumen kertas, foto, layar, menulis, dan perangkat lainnya. Pengenalan tulisan tangan memerlukan bisnis karakter optik. Namun, sistem pengenalan tulisan tangan yang bisa menangani format, melakukan segmentasi yang cepat di dalam karakter dan menemukan kata yang dapat masuk akal. Elemen-elemen yang mengenali tulisan tangan dalam jaringan biasanya meliputi pena atau stylus sebagai penggunaan untuk menulis. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pengenalan tangan AI meliputi pengolahan citra. Pengolahan citra adalah teknik yang digunakan untuk mengubah tulisan tangan dan mengubahnya menjadi format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknik ini melibatkan segmentasi gambar yang struktur dan klarifikasi karakter. Yang kedua, pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah teknik yang digunakan untuk mengajar komputer bagaimana mengenali karakter tulisan tangan. Ketiga, augmentasi data. Augmentasi data adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan jumlah data pelatihan dengan membuat variasi dan gambar tulisan tangan yang ada. Ini membantu meningkatkan akurasi model pembelajaran mesin. Yang keempat, rekognisi karakter optik. Rekognisi karakter optik adalah teknik yang digunakan untuk mengenali karakter tulisan tangan dengan menggunakan algoritma pemrosesan citra dan pembelajaran mesin. Semua teknik ini dapat digunakan bersama-sama untuk mencapai hasil terbaik yang mengenali tulisan tangan AI. Pengenalan tulisan tangan menggunakan teknik seperti penelitian, penalaran, penerimaan, dan pembelajaran adalah bidang yang mengembangkan. Teknik pencarian digunakan untuk mencari data yang terseleng dan membangun model yang akurat. Teknik penalaran digunakan untuk mengembangkan pola dalam data dan membuat prediksi. Teknik perencanaan digunakan untuk merancang algoritma yang efisien untuk memproses data. Terakhir, teknik pembelajaran digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam pengumpulan data, tambahan, dan penyesuaian parameter model. Semua teknik ini sangat penting dalam pengembangan sistem pengenalan tulisan tangan atau AI yang efektif dan akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi AI telah memungkinkan pengembangan sistem pengenalan tulisan tangan yang sangat efektif dapat diandalkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.